Gimana? Tes? Iya, bisa dimulai lah, silakan. Terima kasih Pak Afkar, Buya Syakur, Pak Tato, Pak Didi, Pak Ahmad Mubarok, dan lainnya termasuk Pak Saiful Madar, Bu Eno. Jadi saya cukup menarik ini tadi mendengar paparan Pak Ahmad Mubarok dan dielaborasi sama Buya Syakur terkait dengan masjid dengan psikologi. Jadi memang rasanya kita kalau di masjid itu dengan punya tujuan yang ya dalam artian kalau kita punya keinginan-keinginan yang baik itu biasanya bisa menjadikan masjid itu untuk titik awal yang tadi dibilang sama Pak Ahmad Mubarok ketika beliau menginginkan menjadi guru-gurunya mahasiswa, guru kepala-kepalanya dosen, begitu menjadi doa sekaligus titik awal untuk berikhtiar. Kemudian saya sepakat bahwa masjid itu memang harus dikaitkan dengan kekinian karena kekinian itu banyak hal yang sifatnya dinamis dan itu harus tetap dilekatkan dengan religi Islam itu sendiri sehingga apapun yang terjadi di dinamika di masyarakat yang kekinian ini bisa dijelaskan oleh latar belakang religius Islam, bagaimana latar belakangnya. Itu berikutnya. Yang terakhir ini saya mau memberikan komentar tentang gelombang cinta. Saya menyimpulkan bahwa gelombang cinta ini menceritakan seorang pria duda yang mencintai seorang wanita janda jenius. Tapi karena jeniusnya ini mendapatkan suami yang otoriter, yang dicintai sepenuh hatinya dan sehingga kejeniusan wanita ini menjadi hilang karena saking cintanya sehingga dia seperti orang-orang biasa saja gitu. Nah, ketika berpisah ketemu pria yang duda ini juga ditawarkan untuk berumah tangga berdasarkan cinta yang demokratis. Jadi artinya tidak dalam kehidupan saja bahwa bercinta pun juga perlu yang demokratis. Itu yang menarik buat saya dari gelombang cinta ini, bahwa di situ ada 3 poin yang saya dapatkan. Satu adalah mandiri itu memilih kan berdasarkan permintaan siapapun, artinya mandiri itu tetap mandiri, apapun yang kita yakinin itu benar, yakinin dan benar, dan lakukan dengan kebenaran itu, dan hindari kalau memang itu sesuatu yang salah. Yang kedua bahwa kecantikan itu terkait dengan namanya inner beauty. Biasanya kalau cantik itu tidak hanya lahiriah saja, kalau bisa sampai hatinya. Biasanya begitu yang diharapkan oleh orang-orang tua kita. Jadi kalau cantik itu jangan cantik lahiriah saja, kalau bisa cantik itu sampai hatinya, sehingga kecantikan alami yang di dalamnya itu yang disebut inner beauty akan tercermin di situ. Yang terakhir adalah berlebih-lebihan. Jadi jangan percaya yang berlebih-lebihan tanpa harus menggunakan nalar yang cukup, atau sebaliknya benci yang juga berlebihan yang tidak menggunakan nalar yang cukup. Saya kira begitu dari saya, Pak Afkar. Ya, terima kasih waktunya. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Jojo di Jakarta. Dan ke Prof lagi nih, Prof. Tadi Pak Jojo menyampaikan bahwa masjid itu sekarang alurnya harus dinamika sesuai dengan perkembangan zaman, apapun itu kegiatan yang ada dalam masjid. Kira-kira penjelasan seperti apa nih Prof tentang hal ini?
Ya, memang masjid itu ada ide dasar ya bahwa la masjidun ussisa taqwa ya. Tetapi jangan lupa masjid juga punya fungsi sosial. Sejarah ternyata bahwa di dekat masjid itu ada pasar. Di dekat masjid ada lembaga pendidikan. Nah, oleh karena itu memfungsikan masjid adalah menjadi pusat kegiatan masyarakat, tapi dengan keseimbangan antara dimensi horizontal dan vertikal. Dengan demikian, maka kemudian kehidupan kita semuanya adalah berketuhanan. Jadi jangan dibalik, ketuhanan yang berkebudayaan, tapi kebudayaan yang berketuhanan. Nah, gitu. Dengan masjid, maka kemudian kehidupan masyarakat itu seimbang kepentingan horizontal dan vertikal. Ya. Baik, terima kasih. Buya, kalau bentuk-bentuk implementasinya sebenarnya seperti apa bahwa dinamika perkembangan masjid itu harus sesuai dengan perkembangan zaman? Ini kan begini, ini persoalannya. Sampai ini firman Tuhan di surat At-Taubah ayat 16. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Innama kan lil ikhtisas. Ikhtisas itu lil qasar. Bahwa yang berhak, yang boleh membangun masjid hanya orang-orang yang beriman. Tapi nyatanya yang insinyur, seorang arsitek yang membangun masjid Istiqlal itu non muslim. Ya, masjid di Indramayu juga sama, yang bangun non muslim. Itu menjadi persoalan polemik di masyarakat. Kemudian ketika ada Bill Clinton dulu datang ke Jakarta, masuk ke Istiqlal, geger kan bagaimana hukumnya. Ini jadi kadang-kadang persoalan-persoalan keagamaan ini kalau selalu perspektifnya fikih selalu menimbulkan persoalan. Ya, bagaimana hukumnya itu paling selalu ujungnya lalu berbeda pendapat. Kadang-kadang bertengkar lagi. Jadi saya ulang lagi, ketika kita bicara agama masih dalam lingkaran syariat, ujungnya bertengkar kok. Kita bicara masalah akidah juga saling bunuh-membunuh, korbannya Mu'tazilah 10.000 yang dibunuh-bunuhin. Ya, bicara tentang akhlak, moral juga masih bertengkar. Baru kita akan selesai bertengkar ketika kita bicara agama dalam lingkaran cinta. Seperti itu. Jadi ya selagi masih syariat ya masih bertengkar terus macam itu. Ya kan? Jadi artinya begini. Ada seorang pejabat dari Kanwil Depak di Bandung, namanya Pak Yunus, dulu bekas ketua Pengadilan Agama di Indramayu, dapat tugas oleh Kanwil di Bandung untuk meluruskan kiblat-kiblat yang ada di Indramayu. Ternyata dia menyampaikan, diukur dengan komputer dengan segala macam ukur bahwa ini masjid menyimpang terlalu jauh, diluruskan. Ditolak oleh para kiai yang ada di Indramayu. Sampai dia datang ke rumah saya menangis. Ini bagaimana? Ya sudah, Anda laksanakan tugas, nurut silakan. Yang gue silakan. Wa man syafal yu'min, wa man syafal yakfur. Ngandel sorok belia. Wis. Lalu bagaimana? Ya sudah, Anda tugasnya selesai. Mereka tidak mau diluruskan kok. Jadi ini ada sikap-sikap yang sesungguhnya kontra rasional ya. Iya, jadi akhirnya ya sudah pokoknya ini kan ada toleransi. Ya toleransi kan sekian derajat. Ini kalau sudah menyimpangnya terlalu jauh gimana lagi? Nanti kan ujungnya bukan ke Kaban, nantinya ke Moskow akhirnya nyampe. Iya, berbeda sekian senti aja kan berbeda sekali. Nah, jadi artinya bahwa berbicara agama tidak boleh bicara masalah dunia dan sebagainya dan sebagainya. Jadi saya kira sakralisasi ini tumbuh berkembang karena ada dorongan dari penguasa zaman Daulah Abbasiyah supaya mereka jangan ngerecokin kekuasaan raja-raja. Jadi mereka jadi asik kan berkuasanya, nggak ada yang mengganggu. Lalu dipisah secara sekuler. Ini kamu urusan ulama saja, politik adalah urusan kita sebagai umara. Dan kita juga sekarang menganut dua lembaga umara dan ulama ya, Pak Profesor ya. Eksis enggak ulama dan umara di sini.
Nah, itu kan ada. Itu kan satu perpanjangan dari kebijakan dinasti Abbasiyah di zaman Harun ar-Rasyid itu semacam itu dan Ma'mun itu macam itu. Jadi supaya agama urusan agama sajalah, jangan ikut-ikut urusan politik segala macam. Jadi akhirnya karena selalu dilebih-lebihkannya masalah sholat ini supaya mereka diberi kesibukan-kesibukan supaya jangan mengganggu kekuasaan. Jadi artinya cukuplah sholat itu segala-galanya dan dijamin masuk surga, selesai gitu aja sekarang. Begitulah kira-kira mudah-mudahan. Baik, terima kasih.